Pernahkah kamu membaca puisi, menonton film, atau melihat seseorang tersenyum dan bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud di balik itu semua? Itulah titik di mana seni menafsirkan mulai bekerja. Kita hidup di dunia yang penuh dengan simbol, makna tersembunyi, dan ekspresi tak langsung. Tapi apakah kita benar-benar memahaminya, atau kita hanya membaca permukaan dan melewatkan sesuatu yang penting? Seni menafsirkan bukan hal baru. Sejak manusia pertama kali menulis di dinding gua atau menciptakan mitos untuk menjelaskan petir dan matahari, mereka sudah memulai proses penafsiran, baik terhadap alam, peristiwa, maupun terhadap sesama manusia. Dalam dunia filsafat, seni menafsirkan dikenal dengan nama hermeneutika. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Konon, nama ini diambil dari Hermes, dewa pembawa pesan dalam mitologi Yunani, yang tugasnya menyampaikan pesan dari para dewa, seringkali dengan makna yang misterius dan penuh teka-teki. Awalnya, hermeneutika dipakai dalam konteks menafsirkan kitab suci. Para teolog pada abad pertengahan bertanya-tanya, apakah teks Alkitab hanya bisa dipahami secara harfiah, ataukah ada lapisan makna yang lebih dalam? Seiring waktu, hermeneutika berkembang menjadi metode untuk memahami semua jenis teks, dari puisi, karya seni, hingga interaksi sosial. Banyak orang mengira menafsirkan hanyalah tugas para akademisi, tapi faktanya kita semua adalah seorang penafsir setiap hari. Misalnya, saat kamu membaca pesan singkat tanpa emoji, lalu bertanya-tanya, "Dia marah ya?" Saat kamu mendengar lagu patah hati dan merasa liriknya menggambarkan hidupmu. Saat kamu melihat anak kecil menggambar matahari di pojok kertas dan menyimpulkan dia sedang ceria hari ini. Itu semua adalah bentuk penafsiran, proses memahami sesuatu lebih dari apa yang terlihat atau terdengar. Dalam komunikasi, seni menafsirkan penting karena kata-kata tidak selalu cukup. Nada suara, gestur, bahkan diam, semuanya bisa membawa makna. Dan seringkali makna itu tidak eksplisit. Disinilah empati, intuisi, dan pengalaman ikut bermain. Di dunia sastra, penafsiran adalah nyawa dari pengalaman membaca. Ambil contoh puisi Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Kalimat ini bisa diartikan sebagai ekspresi kemarahan, pemberontakan, atau justru keputusasaan. Setiap pembaca bisa menangkap makna berbeda tergantung latar belakang, pengalaman, atau bahkan suasana hatinya. Demikian pula dalam seni rupa. Lihat lukisan surrealis, karya Salvador Dali, jam meleleh, langit aneh, benda melayang. Sulit memahami maknanya secara literal, tapi saat kita menafsirkan, kita mulai membangun hubungan antara bentuk visual dengan konsep waktu, mimpi, atau ketidakpastian. Menafsirkan seni berarti mengisi kekosongan antara karya dan makna, menggunakan imajinasi sebagai jembatan. Seni menafsirkan juga hadir dalam kehidupan sosial dan politik. Simbol-simbol budaya, slogan politik atau narasi media, semuanya terbuka untuk penafsiran. Ambil contoh bendera, bagi satu kelompok, bendera bisa menjadi simbol kebanggaan dan identitas, tapi bagi kelompok lain bisa menjadi pengingat trauma atau penindasan. Makna tidak inheren dalam simbol itu sendiri, melainkan dalam cara kita memahaminya. Datang rame-rame, perginya juga rame-rame. Dalam politik, penafsiran sering jadi alat. Kalimat-kalimat ambigu bisa digunakan untuk menarik banyak dukungan karena bisa diartikan sesuka hati. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi bahaya karena membuka ruang manipulasi. Namun, seni menafsirkan bukan tanpa tantangan. Ada beberapa kendala yang perlu kita sadari. 1. Subjektivitas berlebihan. Kadang orang menafsirkan sesuatu terlalu bebas, sampai-sampai terlepas dari konteks asli. Misalnya, menyimpulkan makna sebuah lukisan tanpa memperhatikan latar budaya pembuatnya. Penafsiran yang terlalu personal bisa melupakan niat pencipta aslinya. Kekurangan informasi kontekstual. Jika kita tidak tahu latar belakang sejarah atau budaya sebuah karya, kita cenderung salah paham. Misalnya, simbol bunga lotus dalam budaya timur memiliki makna spiritual, tapi jika kita tak tahu, mungkin kita hanya melihatnya sebagai bunga hias. 3. Bias dan prasangka. Setiap orang membawa kacamata masing-masing saat menafsirkan. Pengalaman hidup, pendidikan, bahkan trauma memengaruhi cara kita memahami sesuatu. Ini bisa memperkaya perspektif, tapi juga bisa memunculkan bias.
4. Ambiguitas yang disengaja. Dalam dunia sastra atau politik, kadang ambigu diciptakan dengan sengaja, agar makna jadi terbuka atau bahkan membingungkan. Ini menantang penafsir untuk berhati-hati. Jangan terburu-buru menyimpulkan, dan sadari bahwa tidak semua hal punya satu jawaban pasti. Perlu digarisbawahi, menafsirkan bukan berarti asal menebak. Ini adalah proses aktif yang butuh perhatian, pengetahuan, empati, dan kesadaran. Kita harus belajar membaca antara baris-baris, mendengarkan yang tidak diucapkan, dan memahami bahwa setiap makna lahir dari interaksi antara teks dan pembaca. Dalam dunia yang penuh informasi, kemampuan menafsirkan menjadi seni berpikir kritis. Kita dituntut bukan hanya mengonsumsi, tapi merenung, membandingkan, dan merespons dengan kedalaman. Seni menafsirkan pada akhirnya mengajarkan kita bahwa dunia ini seperti puisi yang belum selesai, selalu terbuka untuk dibaca ulang. Tak ada makna yang sepenuhnya final. Setiap peristiwa, simbol, dan kata memiliki banyak lapisan. Menjadi penafsir yang baik berarti menjadi pendengar yang sabar, pembaca yang kritis, dan pemikir yang rendah hati. Karena bisa jadi makna yang selama ini kita cari bukan tersembunyi, tapi hanya belum kita pahami dengan tepat. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa artinya ini, tapi apa makna yang bisa lahir dari cara aku memandangnya. Kalau kamu suka membaca dunia lebih dalam, mungkin kamu sedang mempraktikkan seni menafsirkan tanpa sadar. Jadi lain kali kamu membaca puisi, menonton film, atau bahkan melihat tatapan seseorang, cobalah diam sejenak dan tanyakan apa yang sebenarnya sedang disampaikan di sini. Karena bisa jadi dunia sedang berbicara, hanya saja tidak dalam bahasa yang biasa kita dengar.